Masa belum puas ngobrolnya? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Perlu dengan pengeras suara atau cukup begini? Suara. Baik. Nah, cek. 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 Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, kita sudah belajar sejarah. Dengan kata kuncinya adalah proses. Ini berlaku untuk proses terbentuknya agama Islam, termasuk di dalamnya Al-Quran, termasuk dalamnya Al-Hadis, termasuk di dalamnya fikih atau ibadah dan lain sebagainya, dan seterusnya. Baik. Proses agama Islam itu terbentuk mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pada periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dengan periode pertama, periode di Makkah. Makkah, ada periode Rasulullah berada di Makkah, ada Rasulullah berada di kota periode Madinah. Di Makkah selama berapa? 13 tahun. Di Madinah selama 8 tahun. Gitu ya? Loh. Ini sudah nyambung atau belum? Sudah connect belum? Kelihatan? Atau kurang besar? Bukan orangnya, tulisannya aja. Tulisannya aja yang di-zoom. Nah, yang penting orangnya nggak usah di-zoom. Tulisannya yang di-zoom. Baik. Sudah? Masih ingat? Oke. Periode Rasulullah selama di kota Makkah selama 13 tahun, umur 40 tahun menjadi nabi, menjadi rasul. Kemudian ayat yang pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kemudian turun selanjutnya ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir. Kemudian perintah dari Allah wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan serulah kaum kerabat terdekatmu. Maka itu adalah tugas pertama Rasulullah untuk memperingatkan, berdakwah kepada ashirah, kaum kerabat terdekat, kepada istrinya, kepada putri-putrinya, kepada menantunya, kepada kaum kerabat terdekat, kepada sahabat-sahabat terdekat. Selama 3 tahun pertama itulah yang disebut dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara personal, secara pribadi. Masuk tahun keempat baru Allah perintahkan lagi fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terbuka wahai Nabi Muhammad dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Tahun keempat Rasulullah berdakwah secara terbuka bahwa ini adalah agama Islam dan tinggalkan amaliyah-amaliyah jahiliyah. Tetapi direspon negatif oleh orang-orang Makkah. Maka terjadi berbagai macam usaha untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Ditawari kekayaan, ditawari pangkat kedudukan, ditawari perempuan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajak untuk berdamai, toleransi beragama. Hari ini kami orang-orang Makkah menyembah Tuhanmu, besok wahai Muhammad kau beribadah menyembah Tuhan kami. Allah respon menurunkan qul ya ayyuhal
kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir surat. Kemudian pada akhirnya orang-orang Makkah melakukan embargo isolasi kepada Rasulullah, Bani Hashim dan orang-orang yang beriman. Tidak boleh interaksi sosial, tidak boleh berdagang, tidak boleh melakukan pernikahan dengan mereka, diembargo, di lockdown, physical distancing, social distancing selama 3 tahun lamanya. Rasulullah, Bani Hashim dan sebagian kaum muslimin terisolasi di lockdown Syi'ib Abi Thalib selama 3 tahun, hingga Khadijah yang kaya raya lini bisnisnya karena di lockdown maka nggak bisa berjalan lagi bisnisnya, hingga harta yang ada dipergunakan untuk membackup dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membantu Rasulullah selama 3 tahun di Syi'ib Abi Thalib, hingga Khadijah jatuh sakit, wafat, meninggal dunia. Kemudian paman beliau Abu Thalib juga meninggal dunia. Itu terjadi 3 tahun setelah di lockdown, di embargo, diisolasi. Dan Rasulullah menyatakan amul huzun, tahun berkabung, tahun bersedih. Yang senang dan bahagia, yang paling bahagia Abu Thalib meninggal dunia, yang paling bahagia Khadijah meninggal dunia adalah orang-orang Makkah. Maka perbuatan mereka semakin menjadi-jadi. Rasulullah pun akhirnya meninggalkan kota Makkah, keluar dari kota Makkah menuju ke kota Taif. Harapannya Taif itu menjadi tempat baru bagi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini Makkah udah 10 tahun didakwain, berat sekali. Padahal Makkah tanah kelahiran. Padahal orang-orang Makkah yang mengatakan Muhammad al-Amin, Muhammad yang amanah, Muhammad yang dapat dipercaya. Tapi ketika beliau menyatakan diri sebagai Nabi dan Rasul, orang Makkah menolak mentah-mentah. 10 tahun lamanya berdakwah, dan sebelumnya orang-orang Makkah juga kenal dengan Nabi Muhammad. 10 tahun kok malah tambah menjadi-jadi. Maka Rasulullah pergi ke Taif, meninggalkan Makkah, pergi ke Taif. Harapannya Taif memberikan tempat, tapi ternyata Taif juga mengusir Nabi Muhammad, mencaci maki, melempari. Maka Rasulullah terusir juga dari kota Taif, kemudian kembali ke kota Makkah dalam keadaan bersedih. Sedih tinggalkan pamannya Abu Thalib, sedih tinggal istrinya Khadijah, sedih karena jalan dakwah kok betapa sulitnya, betapa repotnya, betapa beratnya, berdarah-darah, habis harta, habis keluarga, semuanya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mentalitas, kalau boleh dikatakan Rasulullah begitu jatuh dan sedih, Allah ta'ala memuliakan beliau dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu terjadi setelah 10 tahun menjadi nabi. Isra Mi'raj barulah Allah mewajibkan sholat 5. Sebelumnya, sebelum Isra Mi'raj belum ada sholat 5 waktu. Maka judulnya adalah proses. 10 tahun itu berdarah-darah. Ketika tahun ke-11 baru ibadah sholat 5 waktu. Proses. Qurannya bagaimana? Quran kan bertahap, mulai Iqra, kemudian Al-Mudaththir, kemudian wa anzir ashiratal aqrabin, kemudian ada Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian surat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu tahun ke-11. Proses Quran pun belum sempurna. Quran turunnya bertahap, sedikit demi sedikit, surat demi surat, dan surat yang turun, ayat yang turun, ada cerita di balik semua itu, ada latar belakang sejarah, ada setting sosialnya. Itulah disebut dengan asbabun nuzul. Lanjut ya. Jadi proses untuk Quran, proses juga fikih ibadah, baru sholat ini tahun ke-10. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdakwah kepada orang Makkah secara khusus, tidak berdakwah kepada orang Taif karena tiada respon, malah menolak. Maka yang menjadi objek dakwah Rasulullah adalah orang-orang semenanjung Jazirah Arab yang datang ke Makkah untuk ibadah haji dan ibadah umrah. Tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13 setelah kenabian, Rasulullah dakwah kepada orang-orang semenanjung Jazirah Arab yang datang
ke Makkah. Maka tahun ke-11 datang 6 orang dari kota Yathrib. Mereka menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad. Tahun berikutnya 12 atau 14 orang menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad. Tahun berikutnya ke-13 setelah kenabian, 40 kepala keluarga menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad. Dan ketika mereka memahami kondisi Rasulullah dan umat Islam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau Makkah menutupkan pintunya, kalau Taif menutupkan pintunya, kami di kota Yathrib membukakan pintu kami untuk antum. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Termasuk Rasulullah pada akhirnya meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. 13 tahun namanya di kota Makkah, dengan hasil dakwah yang begitu melelahkan. Beda dengan orang Yathrib atau Madinah yang cuma ketemu 6 orang langsung beragama Islam. Tahun depannya ketemu 14 orang agama Islam. Tahun depannya lagi 40 orang berkeluarga masuk Islam, dan mereka kemudian membuka pintunya untuk Rasulullah. Rasulullah meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Rasulullah tidak langsung masuk, tapi berada di lingkar terluar, yaitu di Masjid Quba. Membangun masjid pertama kali adalah Masjid Quba. Di 3 minggu di Quba, Rasulullah meninggalkan Quba menuju ke pusat kota Madinah. Dalam perjalanan ternyata datang waktu sholat zuhur, yang saat itulah untuk pertama kalinya Rasulullah diperintahkan melaksanakan sholat Jumat. Sholat 5 waktu itu ketika Isra Mi'raj tahun ke-10 setelah kenabian. Tapi belum ada Jumatan. 3 tahun setelahnya baru hijrah ke Madinah. Di Madinah baru diperintahkan untuk Jumatan. Judulnya proses. Proses ya bunda ya. Jadi jangan dikira bahwa ketika umur 40 tahun langsung, wahai Nabi Muhammad, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya laksanakan. No, enggak begitu. Jangan dibayangkan umur 40 tahun Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ini loh Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas komplit, baca semua. Enggak begitu. Proses ini, proses terus. Proses. Jadi kalau kita sekarang, Beb, dari kecil saya beragama Islam sampai usia sekian, rasanya kok belum sempurna. Proses. Dan kalau panjenengan merasa saya sudah sempurna Islamnya, salah. Anda tertipu dengan bisikan setan. Kalau merasa benar, keliru. Anda tertipu oleh tipu daya setan. Lanjut ya. Mohon lanjut ya. Mohon maaf kalau ada setan yang tersinggung. Kagak bercanda. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai di Quba, kemudian dari Quba melanjutkan perjalanan ke tengah pusat kota Yathrib. Sebetulnya namanya Yathrib ya. Ketika Rasulullah masuk itu baru diubah dari namanya Yathrib menjadi Madinatur Rasul. Disebut dengan Madinatur Rasul, kotanya Rasulullah. Orang Yathrib itu saking senangnya Nabi Muhammad pindah meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Namanya bukan Madinah, Yathrib. Namanya Yathrib. Tapi saking senangnya menghormati Rasulullah, sudah sekarang namanya bukan Yathrib tapi Madinatur Rasul, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan kepada Rasul, disingkat dengan kota Al-Madinah. Lanjut bunda ya. Bunda setelah berada di kota Yathrib atau kota Madinatul Rasul, barulah Rasulullah kemudian membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. 2 tahun setelah di kota Madinah baru turun ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. 2 tahun di kota Madinah baru kutiba alaikumus shiyam. 13 tahun di Mekah, kemudian 2 tahun di Madinah. 13 tambah 2 berapa bu?
15 tahun setelah jadi nabi baru diwajibkan puasa Ramadan. Kalau rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, masih ada 2, yaitu syahadat, sholat, puasa. Berarti yang belum zakat dan haji. Sudah tahun ke-15 ini. Rasulullah sudah berumur berapa berarti? 55. Usia 55 baru kutiba alaikumus siyam. Bunda, proses. Habib sampaikan dengan singkat ini, proses. Di tahun yang sama, yaitu tahun kedua, pertengahan Ramadan, Allah Ta'ala memerintahkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Lanjut, kemudian tahun itu tahun ke-7 atau 8, 6 atau 7, 6 setelah beliau berada di Madinah, baru Rasulullah itu berangkat haji dan umrah. Berangkat dengan para sahabat, membawa domba-domba untuk bayar dam, tidak membawa senjata-senjata berat, menuju ke kota Makkah. Tetapi sampai di Hudaybiyah mereka terhenti. Orang Makkah menolak kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin. Kenapa? Selama ini perang terus, perang Badar, perang Uhud, perang ini, perang itu, nggak ada kata damai, tidak ada hubungan diplomatik antara kota Mekah dan Madinah. Loh, kok tiba-tiba mau masuk Mekah? Nggak bisa, kita tidak ada hubungan diplomatik, visa haji kagak keluar. Maka baru terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Itu Allah menurunkan wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajji. Sempurnakan haji dan umrahmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tahun itu nggak bisa masuk, mereka kembali pulang ke kota Madinah. Tahun depannya Rasulullah melaksanakan umratul qadha, umrah yang diqadha karena tahun lalu gagal. Tahun berikutnya Rasulullah melaksanakan hajjatul wada, haji perpisahan. Haji perpisahan itulah satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah tahun ke-7 setelah beliau berada di kota Madinah. Umur beliau 61 tahun baru berangkat haji. Dalam musim haji itu di padang Arafah pada hari Jumat Allah menurunkan wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian 2 bulan atau 3 bulan setelahnya Rasulullah wafat, meninggal dunia. Bunda, proses. Quran itu berproses, nggak langsung satu naskah mushaf, tidak. Tahun ke-8 ini baru al-yauma akmaltu lakum dinakum. Qurannya berproses. Bagaimana dengan hadisnya? Rasulullah itu melarang sahabatnya menulis hadis. La taktubu anni ghairal Quran. Bunda, Quran kan turun ya, bertahap ya, sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Mekah atau di Madinah. Ketika sesuatu terjadi, turun ayat, turun surat, Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya. Ada yang menulis di kulit, ada yang menulis di kayu, ada yang menulis di batu. Tetapi tercerai-berai, bukan satu naskah mushaf. Rasulullah ketika menyampaikan Quran, menyampaikan firman, beliau wanti-wanti, la taktubu anni ghairal Quran, jangan kalian tulis dari aku kecuali Al-Quran. Quran doang yang boleh ditulis oleh sahabat. Rasulullah juga melanjutkan, wa man yaktubu anni ghairal Quran falyamhu. Siapa yang sudah terlanjur menulis dariku tetapi bukan Quran, falyamhu, hapus. Yang boleh ditulis hanya Quran, selain Quran hapus. Hadis itu nggak boleh ditulis. Tapi zaman sekarang ada kitab hadis, ada.
Siapa yang dulu? nanti kebingungannya disimpan dulu. Lanjut dulu ya. Oke, Bunda, selesai. Rasulullah wafat meninggal dunia. Kemudian periode yang kedua adalah siapa Bu? Al-Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gimana ini nggak cukup? Khalifah yang pertama. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah yang apa kemarin Bu? Tekstualis. Apa artinya tekstualis? Sesuai dengan teks Al-Quran, sesuai dengan teks hadis. Sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Contohnya Rasulullah sebelum wafat mempersiapkan pasukan menuju ke Tabuk di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, anak muda. Usamah ini anak muda. Maka sahabat kemudian ketika Rasulullah wafat meninggal dunia, Usamah belum berangkat. Pemberangkatan Usamah tertunda. Kemudian Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Para sahabat berkata, "Wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, kenapa pasukan yang besar ini dipimpin oleh Usamah? Anak muda, pengalaman militernya belum banyak. Masih ada sahabat yang lain, ada Khalid ibn Walid, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, senior-senior yang jam terbangnya dalam perang hebat. Kenapa Usamah?" Tapi Abu Bakar mengatakan, karena Usamah ditetapkan oleh Rasulullah, saya tidak akan pernah mencabut, membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada perintah dari Rasulullah, saya tidak akan mencabut. Usamah bin Zaid tetap berangkat. Kemudian dalam beberapa perang, dalam beberapa pengerahan militer, banyak sahabat yang syahid, wafat, meninggal dunia. Sahabat tersebut para penghafal Al-Quran, hufadzul Quran, wafat, meninggal dunia. Umar bin Khattab yang melihat ini, kalau para sahabat wafat, ini para penghafal Al-Quran wafat, nah Al-Qurannya juga ikut hilang Qurannya. Nah bagaimana nanti generasi berikutnya? Maka sahabat Umar bin Khattab mengatakan kepada Khalifah Abu Bakar, alangkah baiknya kau kumpulkan Al-Quran dalam satu naskah tertulis lengkap. Di zaman Rasulullah nggak ada naskah tertulis lengkap, tapi tercerai-berai. Tapi Rasulullah menghafal, sahabat menghafal. Patokan utama generasi Rasulullah dan generasi sahabat adalah hafalan. Umar punya ide, disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menolak. Kaifa af'alu syai'an ma lam yaf'alahu Rasulullah. Wahai Umar, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Tidak ada suri tauladan dari Rasulullah, nggak ada perintah dari Rasulullah, nggak ada perintah dari Al-Quran, nggak ada teks Qurannya, nggak ada teks hadisnya, nggak ada dalilnya. Abu Bakar menolak, nggak mau. Tapi setelah berdiskusi panjang dengan para sahabat yang lainnya, jalan tengahnya adalah dilakukan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu naskah, tapi kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar, tidak dipublikasikan, tidak disebarkan. Bunda, ini Abu Bakar cenderung tekstualis. Beliau melakukan sesuatu kalau ada teksnya. Pokoke kudu ngono. Pokoke kudu ngono. Pokoke ngono. Setelah Khalifah Abu Bakar, Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Gimana Khalifah Umar? Kebalikan. Kalau Umar itu konteks,
kontekstual. Umar itu kebalikan Abu Bakar. Ide penulisan Quran itu bukan dari Abu Bakar, dari Umar. Kenapa? Karena fakta di lapangan ini pada wafat, pada meninggal dunia. Nah kalau wafat semua Qurannya bagaimana? Ya makanya, kan kudu ditulis Abu Bakar, tapi nggak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Umar itu tekstualis, kalau Umar kontekstual, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka yang dilakukan Umar itu contoh lainnya, beliau membatalkan hukum ghanimah. Di masa Rasulullah ghanimah menjadi hak para pasukan yang berperang. Tapi di zaman Umar dibatalkan, enggak. Ghanimah tidak menjadi hak milik muslimin yang berperang, tapi harus masuk ke Baitul Mal. Dari Baitul Mal baru mereka diberikan jaminan rezeki. Yang perang itu sesuai dengan berapa lama mereka menjadi tentara dan bagaimana prestasinya. Kemudian keluarga yang di rumah, anak istrinya dapat jaminan rezeki dari Baitul Mal. Ini idenya Umar yang di masa Abu Bakar nggak ada, di masa Rasulullah nggak ada. Umar itu kontekstual. Maka dia berani membatalkan hukum ghanimah. Ghanimah di masa Rasulullah milik yang perang. Yang perang yaitu dia dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Tapi ketika yang berperang meninggal dunia, istrinya menjanda, anak-anaknya jadi yatim. Rasulullah kemudian berkorban menikahinya, menikah dengan Saudah binti Zam'ah, menikah dengan Ummu Salamah. Kenapa? Karena suami-suami mereka adalah pahlawan Islam. Tapi ketika syahid, lah kok keluarganya nggak terurus, keleleran. Rasulullah yang berkorban menikahi mereka. Nggak enak, Bu, punya istri banyak itu nggak enak. Lah itu, wong itu istrinya orang tapi ngurus istri dan anak-anaknya, nggak enak. Itu cari tambahan tanggung jawab sebetulnya. Astagfirullah. Enggak gitu juga kali. Lanjut. Nah, hal seperti itu nggak bisa. Kalau lantas Abu Bakar juga suruh menikahi janda-janda yang suaminya syahid, Umar menikahi janda-janda yang suaminya syahid, nggak bisa begitu. Maka kemudian pakai aturan baru, ghanimah tidak menjadi hak milik yang perang, tapi harus masuk Baitul Mal. Dari Baitul Mal dialirkan, digaji, dikasih rezeki itu yang perang dan keluarganya yang ditinggal di rumah. Kontekstual, sesuai apa yang terjadi di lapangan. Umar itu ngono tapi yo ojo ngono. Kalau Abu Bakar pokoke ngono. Masuk, Bu? Bisa diterima? Bisa. Termasuk yang dilakukan Umar itu salah satunya. Termasuk yang dilakukan Umar bin Khattab, tarawih. Tarawih itu perintahnya Umar bin Khattab. Di masa Rasulullah hanya hari pertama, kedua, tiga sempat keluar ke masjid, tapi malam keempat Rasulullah tidak keluar sama sekali. Di masa Umar, beliau kumpulkan para sahabat dan kaum muslimin, ayo sudah tarawih bersama-sama dengan satu imam, jumlah rakaatnya 20. Kenapa 20? Aisyah meriwayatkan Rasulullah itu sholatnya 8 rakaat bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Sepanjang tahun harus bangun malam 8 rakaat. Kemudian Ibnu Abbas, Rasulullah itu sholat 13 rakaat. Ibnu Abbas mengatakan 13 rakaat. Maka Umar menggabungkan 8 sama 13 sama dengan 21. Umar dari mana dapat angka 20 itu? Dari riwayat Aisyah yang 8 dan riwayat Ibnu Abbas yang 13. 8 tambah 13 sama dengan 21. 20 tarawih, 1 witir. Tapi kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Itu perintah Umar, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada dalilnya dari Quran.
Kenapa Umar? Kontekstual. Karena dilihat di Masjid Nabawi penuh dengan sahabat, penuh dengan tabi'in, ada berjamaah, ada sendiri, ada i'tikaf, ada tadarus. Ini kalau dijadikan satu kompak, maka Umar mengatakan sholat tarawih bersama dengan seorang imam. Udah jelas? Jelas? Bagaimana dengan Quran? Proses Bunda ya, lagi-lagi terjadi proses. Quran yang asalnya tercerai-berai dalam tulisan disatukan di masa Abu Bakar tapi disimpan. Di masa Umar Quran tadi disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Kemudian fikihnya ya di masa Umar ada perubahan, yaitu ghanimah yang tidak menjadi hak milik tetapi masuk ke Baitul Mal. Kemudian ada penambahan yaitu salat tarawih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini diemnya diem memahami atau diem paham atau diem blank ini? Paham ya? Jelas Bunda ya? Jelas ya? Jelas. Oke, lanjut. Khalifah ketiga siapa? Khalifah ketiga? Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan beliau? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, beliau melanjutkan yang nomor 1 dan nomor 2. Artinya beliau memadukan antara yang tekstualis dan kontekstualis. Beliau melanjutkan apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Beliau melakukan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Salah satunya adalah Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Kenapa Mushaf Al-Quran? Al-Quran sudah dirintis penulisannya di masa Abu Bakar dan disimpan. Di masa Umar disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Di masa Utsman bin Affan Mushaf Quran tadi yang sudah tertulis dan hanya 1 diminta oleh Khalifah Utsman, diberikan kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kemudian melakukan cross check dengan hafalan Quran para sahabat semua. Jadi 1 mushaf itu dicek dengan hafalannya seluruh para sahabat. Setelah dilakukan cek, ditulis lagi, ditulis ulang menjadi 6 naskah, 6 mushaf. 6 mushaf ini dikirim ke Mesir, dikirim ke Damaskus, dikirim ke Irak, dikirim ke Yaman, dikirim ke Makkah dan Madinah dengan perintah dari Khalifah. Tidak boleh ada penulisan Al-Quran, tidak boleh ada bacaan Al-Quran, tidak boleh ada hafalan Al-Quran kecuali sesuai standarisasi mushaf ini. Itu yang membuat Al-Quran sampai hari ini, yang umurnya sudah 1500 tahun, yang sudah ditulis jutaan kali, yang sudah dibaca oleh miliaran manusia, yang sudah dibaca oleh miliaran para penghafal. Quran tetap otentik, tidak berubah 1 surat, tidak berubah 1 ayat, tidak berubah 1 huruf, tidak berubah 1 harokat. Otentik, asli, terjaga. Bunda? Masuk? 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 Masya Allah. So ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Apa? Proses. Enggak tiba-tiba Quran itu jadi tersebar di seluruh umat Islam dan distandarisasi. Oh enggak. Proses. Sebelum Utsman, perhatikan, sebelum ini artinya memang ada perbedaan penulisan dan bacaan. Kenapa lu Islam tersebar sampai ke Iran, sampai ke Asia Tengah? Asia Tengah itu Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, stan dulu, Tajikistan, Uzbekistan, itu namanya Asia Tengah ya. Ya Asia Tengah ya, juga berbatasan dengan Cina, berbatasan dengan Rusia, ya berbatasan dengan Jazirah Arab, itu namanya Asia Ngetan. Kok Asia Ngetan sih? Ngetan. Itu namanya Asia Tengah gitu ya, Asia Tengah. Kalau Jazirah Arab itu Timur Tengah.
Itu Asia Tengah itu loh. Islam sampai di Asia Tengah. Islam juga sampai ke utara Afrika. Afrika Utara itu ya Mesir, Aljazair, kemudian Maroko dan Mauritania. Jazirah Arab itu perbatasannya Irak saja, Irak, Syria, Palestina. Ke atas sedikit itu sudah masuknya ke Turki. Turki itu separuh-separuh, sebagian masuk ke Asia, sebagian Eropa. Yang ini Habib sampaikan, ada generasi baru umat Islam yang non-Arab, bukan orang Arab. Dan saat itu kan teknologi pendidikan kan belum banyak. Wong Quran aja masih sekedar diapalin. Abu Bakar nulis aja agak enggan, disimpan tok, nggak disebarkan. Lo yang baru itu bagaimana? Islam yang baru-baru itu bagaimana? Maka sebetulnya memang ada problem. Maka Utsman kemudian mendapati ada keluhan. Itu baca Quran orang-orang Iran, orang-orang Asia Tengah itu kok baca Qurannya gimana gitu ya. Sama kita juga baca Quran kita bagaimana? Kalau kita orang Asia mana gitu? Kita Asia Tenggara. Kita orang Asia Tenggara. Maka lisan kita bukan lisan orang Arab. Orang-orang utara Afrika, ya mereka orang Afrika bukan orang Arab. Maka di masa Utsman ini Quran disatukan, disebar, tidak boleh ada penulisan, tidak boleh ada bacaan, tidak boleh ada hafalan kecuali standarisasi ini. Maka bangsa apapun, berbahasa ibu apapun, kalau Quran harus tetap sama. Proses, nggak tiba-tiba semua langsung jadi. Lanjut Bunda. Jadi ya. 4. Siapa 4? Ali. Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa yang beliau lakukan? Beliau perintahkan muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan titik. Apa bu? Apa yang titik ini? Al-Quran diberikan titik. Titik dulu. Apa ini? Hah? Apa ini bu? Bunda, karena sebelum masa Ali bin Abi Thalib, tulisan Al-Quran itu semuanya tanpa harokat, tanpa titik, hanya melungker saja. Tanpa titik. Baru di masa Ali bin Abi Thalib beliau perintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali kasih titik itu. Kenapa? Ya generasi baru kerepotan dan kesulitan. Apalagi yang non Arab kesulitan. Maka Ali perintahkan kepada Abul Aswad kasih titik supaya orang bisa membedakan. Kalau begini beda nggak? Sama kan? Tapi kalau diberi titik orang ketahui mana ba, mana ta, mana ta. Karena ada apanya? Ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya sama apa nggak? Kalau nggak ada titiknya sama nggak? Ya sama, orang nggak ada titiknya bilang nggak sama bagaimana? Sama bentuknya. Bebek, kalau ada bebek. Tapi ketika diberi titik ada jim, ada ha, ada ho. Kalau tanpa titik bagaimana? Ya sama. Tapi kalau ada titiknya orang jadi beda. Satu dal, satu dal. Kalau tanpa titik ya sama dua-duanya. Tapi kalau ada titiknya satu jadi ra, satu jadi za, yang kemudian sin dan shin. Siapa bilang sodin?
Ini sudah ada titiknya keliru lagi. Sin, shin, kemudian sad, kemudian ta, kemudian kemudian ain, kemudian ghain, kemudian fa, kemudian kenapa dikasih titik? Karena ada waw. Bunda, ini di masa Ali bin Abi Thalib. Lagi-lagi judulnya proses. Harokat sudah ada? Belum. Titik tok. Yang dulunya di masa Rasulullah itu tercerai-berai, di masa Abu Bakar mulai dikumpulkan tapi disimpan saja, di masa Umar masih disimpan, masa Utsman baru dicocokkan dengan tulisan, distandarisasi bacaan dan hafalan dan tulisan, di masa Ali baru dikasih titik, mempermudah generasi selanjutnya. Lanjut Bunda. 100 tahun kemudian masa daulah Umayyah, baru Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau yang kemudian memberikan harokat. Baru ada harokat itu sudah 2 abad selanjutnya, 100 tahun. Jadi ketemu namanya fathah, ketemu namanya kasrah, baru ketemu namanya dhammah, baru ketemu namanya fathatan, ketemu namanya kasratan, baru setelah itu dhammatan, kemudian ada namanya tasydid, kemudian ada namanya sukun. Loh, proses Bu. Ini proses ratusan tahun, berabad-abad, yang melibatkan banyak sahabat, melibatkan banyak ulama, melibatkan banyak manusia-manusia mulia. Maka jangan pernah lupa dengan para ulama generasi terdahulu. Jangan, nggak usah pakai imam, nggak usah pakai ulama, nggak usah pakai ustadz, langsung akses Quran ke hadis. Dari mana bisa langsung Quran hadis itu? Nggak sadar sejak ini. Ini belum ngomong hadis loh ya, masih Quran doang. Kok nggak tahu diri? Dari mana bisa akses Quran langsung itu loh? Berarti nggak belajar nih. Kalau diri kan kita tahu diri, ya Allah. Kalau bukan karena mereka, lah bagaimana mungkin kita bisa baca Quran? Nggak mau ulama, nggak mau imam, keblinger. Lanjut Bunda. Lanjut. Zaman now, zaman kekinian. Ada Quran itu yang warna-warni. Iya, rainbow. Kenapa warna-warni Bunda? Kenapa warna-warni? Tajwid. Kenapa warna-warni? Quran warna-warni kenapa? Tajwid. Kenapa warna-warni? Tajwid, kan begitu ya? Apakah Rasul pernah ngajarin tajwid? Kagak, orang bahasa dia. Apakah sahabat belajar tajwid? Enggak belajar tajwid. Kenapa? Enggak perlu tajwid, enggak perlu harokat, enggak perlu titik, enggak perlu tulisan, apal semua. Tapi ratusan abad kemudian muncul ilmu tajwid. Ini namanya idhar, ini namanya idgham bil gunnah, ini idgham bila gunnah, ini namanya apa lagi? Ikhfa, ini namanya apa lagi? Matabi'i. Kenapa ilmu itu muncul? Ya sama, kenapa muncul harokat? Kenapa muncul titik? Kenapa? Karena generasi selanjutnya mereka tidak punya kemampuan yang sama dengan generasi pertama. Generasi pertama yang bersama Rasulullah nggak pakai tulis, dengar sekali langsung hafal. Yang tercerai-berai selama 22 tahun, yang turunnya sepotong-sepotong, kan begitu ya? Yang turunnya ndak urut, tapi Rasul katakan surat ini taruh di sini, urutan ayatnya di sini, ribuan ayat, ratusan ayat, ribuan surat
kata-katanya banyak, ketika diurutkan dengar sekali langsung hafal. Ini generasi pertama yang hidup bersama Rasulullah dan para sahabat. Generasi berikutnya yang baru-baru butuh dengan tulisan. Maka mulai ditulis oleh Utsman. Yang butuh dengan tulisan itu tulisan tanpa titik, apalagi harokat, apalagi tajwid. Tetapi yang butuh tulisan itu, Bu, ketika sekali baca tok apal. Yang sekali baca itu apal. Maka jangan heran kenapa kok Quran hafal, hadis Imam Bukhari ribuan hadis, Imam Muslim ribuan hadis, Imam Syafi'i Quran apal, hadis ini itu apal kabeh. Kenapa? Memang generasi terbaik. Ya memang generasi baik, jangan heran. Kok bisa Imam Bukhari kitab gede tebel gini, gitu ya? 6.000 hadis sahih beliau hafal. Dari puluhan ribu yang beliau hafal, yang ditulis cuma 6.000, puluhan ribu nggak beliau tulis. Dan itu hafal semua. Bu, terbayang nggak sih? Duh, kita nih sudah belajar, kita ini generasi yang sudah ada teknologi informasi, Quran sudah dititik, Quran sudah harokat, sudah diajari tajwid, baca aja kangelan. Baca itu sulit. Wah, hadis sudah dibukukan, majelis ta'lim di mana-mana, kagak mau ngaji. Bu, proses ngomong Quran saja prosesnya panjang untuk sampai ilmu tajwid. Nanti ada alif syamsiyah, ada alif Komariah gitu ya. Nggak tahu generasi sekarang masih kenal tajwid nggak? Anak-anak kita belajar tajwid nggak? Karena kalau males pakai tajwid, mumet terus, ya apalah aja warnanya, warna biru nanti panjang sekian, warna merah nanti. Sebetulnya warna-warni itu melemahkan kita. Quran warna-warni itu membuat kita tidak belajar tajwid, tapi hanya apal warna. Itu berarti kita tambah pinter apa enggak? Proses. Bib, hadis bagaimana? Belum, ini ngomong Quran dulu. Ini yang Habib sampaikan tentang Quran. Baik, ada pertanyaan? Kapan Quran dicetak? Percetakan modern. Sekarang kita tahun 2020 ya. Kapan Quran pertama kali dicetak? Cetakan modern dulu. Quran itu pertama kali dicetak di percetakan Italia. Bukan dicetak oleh negara Islam. Enggak. Dicetak pertama kali di negeri Italia. Itu yang tahunnya agak lupa. Setelah tumbangnya Turki Utsmani. Karena kekuatan terakhir itu ya. Enggak, di Turki Utsmani sudah tercetak. Tapi masih mahal. Tak mampu. Kok enggak negara Islam? Ya teknologi ya belum zamannya ya. Belum pertama kalimatnya. Mungkin belum zamannya. Belum zaman mencetak. Belum zaman mencetak. Prof. Pun ini proses sejarah fikih ibadah, juga proses tentang Al-Quran budaya. Ini proses. Ini akan datang insyaallah kaitannya dengan hadis dan fikih. Pertemuan yang akan. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Ide memberi harakat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang memberikan harakat. Abul Aswad Al-Du'ali yang memberikan titik atas perintah Ali bin Abi Thalib.
Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. A-L-K-H-A-L-I-L. Al-Khalil. Al-Khalil. Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau pernah dengar nama Khalil Gibran, itulah Khalil. Khalil Gibran. Ini Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Farahidi. Bunda, ini kita ngomong sedikit tok tentang sejarah ini, tok proses ngomong sedikit. Kita belum ngomong tentang tafsir, kita belum ngomong hadis, belum. Aduh, masih banyak yang belum kita ngerti. Proses. Tajwid baru ini malah di bawah ini semua. Tapi di zaman itu mereka memang sudah bisa dan mampu. Seperti generasi saya masih belajar tajwid dan saya bisa. Nggak tahu generasi di bawah saya atau cucu kita nanti mereka belajar tajwid apa enggak. Generasi orang tua kita mungkin ada yang bisa menulis Arab dengan pegon. Arab pegon tahu? Ini masih berlaku di Nusantara kok. Di Malaysia itu masih ada tulisan Arab tapi dengan bahasa Melayu. Di Brunei Darussalam itu bahasa resmi. Di Brunei Darussalam itu bahasa resmi. Artinya kita turun di bandara, arrival gitu ya, departure, kedatangan, keberangkatan, tulisan terjemahannya bahasa Indonesia arrival, kedatangan, itu kedatangan itu pakai bahasa Arab. Kedatangan, departure, pemberangkatan gitu ya, yaitu dengan bahasa Arab. Pemberangkatan itu bahasa resmi Brunei Darussalam. Karena Nusantara itu ya Malaysia, ya Brunei Darussalam, ya Sarawak, ya Indonesia Raya. Di Malaysia masih ada begitu sedikit-sedikit. Di Brunei itu bahasa resmi, bahasa Melayu dengan aksara Arab. Di Indonesia ada nggak? Ada. Pesantren-pesantren itu masih Arab, kemudian ego gitu ya, mengkono kui dengan bahasa Jawa. Dan kiai-kiai, ulama-ulama dulu ketika kirim surat dengan sesamanya, ya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab. Artinya pendidikan nasional ini digalakkan oleh umat Islam di pesantren-pesantren ketika orang-orang Belanda berusaha membodohi bangsa Indonesia. Jadi kalau ada Ibu Kartini, nggak ada Ibu Kartini, orang-orang Islam belajar. Ibu Kartini kan sosok yang dimunculkan seakan-akan orang-orang Barat, Belanda memberikan kesempatan pendidikan untuk orang Indonesia. Padahal enggak. Kartini kan Raden Ajeng, keluarga pejabat yang dekat dengan Belanda. Tapi rakyat jelata ya disuruh kerja dulu. Omnibus Law di zaman itu sudah ada. Yang berjuang sesungguhnya itu para ulama, para kiai, para habaib. Itu yang dari dulu memang benar-benar bekerja. Berjuang pendidikan di Indonesia itu mereka. Jangan lupakan sejarah. Maka tak ceritain sejarah biar tidak keliru. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.